Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indriani, Saya Jessica Priani, saya Ika Nuradani, saya Dewi Saifuddin. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang konsep tumbuh dan berkembang. Pengertian perkembangan menurut Harlock tahun 2002 mengungkapkan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan anak di usia dini mencakup aspek perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Yang kedua ada pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses peningkatan pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan yang baru. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Proses tumbuh kembang anak memiliki beberapa ciri-ciri yang saling berkaitan. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan merupakan perubahan ke arah peningkatan atau lebih baik. Perubahan fungsi terjadi di setiap tahap pertumbuhan seperti pertumbuhan volume otak dan koneksi antar serabut saraf yang bertambah, menyebabkan perkembangan inteligensi anak bertambah. Yang kedua ada perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Dengan belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Yang selanjutnya ada perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi. Seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang terakhir yaitu perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan memiliki pola yang tetap dan bisa diramalkan. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu perkembangan terjadi lebih dulu di daerah kepala, kemudian ke arah kaudal atau anggota tubuh. Perkembangan terjadi lebih dulu di daerah proksimal atau motorik kasar, kemudian berkembang ke bagian distal seperti jari-jari atau motorik halus. Kebutuhan anak yang pertama, kebutuhan fisik biomedis atau ASU meliputi pangan atau gizi merupakan kebutuhan terpenting. Perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemberian ASI, penimbangan anak yang teratur, pengobatan dikala sakit, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan emosi atau kasih sayang. ASI meliputi jalinan yang erat, membagikan rasa nyaman, aman, dilindungi, dicermati, diberi teladan, didorong, dibantu, dihargai, penuh kegembiraan, koreksi, menggunakan pola asuh demokratik. Yang ketiga, pemberian kebutuhan stimulasi atau asah, yaitu dengan mendidik serta menstimulasi mental sejak dini, hendak meningkatkan mental psikososial anak seperti kecerdasan, moral, budi luhur, agama, dan etika, karakter, keterampilan bahasa, kreativitas, kemandirian, dan lain-lain. Gangguan tumbuh kembang anak. Gangguan tumbuh kembang merupakan masalah bagi negara maju maupun negara berkembang. Beberapa faktor yang mengganggu tumbuh kembang anak. Yang pertama ada kondisi kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Jika kondisi kehamilan itu kurang baik, dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang kedua, komplikasi persalinan. Faktor komplikasi persalinan terhadap perkembangan anak dapat mempengaruhi perkembangan balita. Terdapat hubungan antara komplikasi persalinan dengan perkembangan anak balita. Yang ketiga, pemenuhan nutrisi. Perkembangan balita akan baik-baik saja apabila kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahap tumbuh kembang anak terbagi menjadi dua, yaitu pada masa prenatal dan masa postnatal. Setiap masa tersebut memiliki ciri khas dan perbedaan dalam anatomi, fisiologi, biokimia, dan karakternya. Yang pertama, masa prenatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Yang kedua, masa postnatal mengacu pada 6 minggu pertama setelah melahirkan.
Faktor-faktor. 1. Faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologis, suku bangsa, dan jenis kelainan. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan biopsikososial dan spiritual yang berpengaruh terhadap anak dimulai dari dalam kandungan, lahir, tumbuh kembang, menjadi dewasa. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu A. Faktor prenatal. 1. Gizi ibu waktu hamil. 2. Mekanis zat kimia atau toksin. 4. Hormonal. B. Faktor postnatal, budaya lingkungan, pendidikan, ibu, gizi. Perkembangan motorik kasar dan fisik motorik. 1. Perkembangan motorik kasar adalah perkembangan kemampuan anak yang melibatkan otot-otot besar dalam melakukan gerakan dan sikap tubuh. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar yaitu genetik, prenatal, postnatal, stimulasi, dan riwayat kelahiran prematur. 2. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang berhubungan dengan perolehan berbagai ragam keterampilan fisik atau motorik. Hal ini mencakup pertumbuhan otak dan tubuh, kemampuan sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan tumbuh kembang anak usia dini. Terkandung dalam 6 unsur pengembangannya, yaitu kognitif, nilai moral, dan agama, sosial, emosional, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Konsep pola asuh orang tua. Yang pertama, peran orang tua dalam pengasuh anak. Pola asuh adalah karakteristik yang dimiliki orang tua dalam pengasuhan pada anak secara berkelanjutan. Orang tua memiliki cara dan pola sendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. Pola asuh merupakan proses keterlibatan orang tua dalam merawat, mengasuh, melatih, membimbing, mendisiplinkan, memperhatikan, tanggung jawab, dan kehangatan anak melalui perilaku yang sesuai dengan norma dan membentuk karakter pada anak. Jenis-jenis pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola ini merupakan cara mendidik anak dengan menentukan sendiri aturan-aturan. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh ini merupakan jenis pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan pada anak untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, ada pola asuh primitif. Pola asuh ini merupakan jenis pola asuh yang memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan apa saja, sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Ada faktor yang mempengaruhi anak terlambat berjalan. Yang pertama, kelahiran prematur. Yang kedua, pola asuh. Yang ketiga, pola asuh yang kurang tepat. Dan faktor yang mempengaruhi proses berdiri dan berjalannya pada anak. Yang pertama, keinginan dari dalam diri untuk bergerak. Yang kedua, pola gerakan yang baik. Yang ketiga, tonus otot optimal. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, faktor aktivitas. Penanganan anak terlambat berjalan. Yang pertama itu ada terapi non medis. Pemijatan bayi dipandang sebagai salah satu aspek penting yang bisa dilakukan oleh orang tua bayi sebagai langkah awal komunikasi personal antara orang tua dan bayi. Yang kedua, memberikan stimulasi. Stimulasi merupakan hal yang penting yang harus dilakukan untuk menunjang tumbuh kembang anak. Yang ketiga, bermain. Kegiatan bermain merupakan aktivitas yang digemari anak dan menjadi kunci utama proses pengenalan terhadap lingkungan, orang lain, dan dirinya sendiri. Ya, gitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.